Nama saya Emanuel Kaparang dari kelas 2B dengan NIM 25 10 50 45. Sekarang saya akan membahas materi mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita masuk dalam bilangan bulat, mengenal positif dan negatif. Pengertian bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang mencakup semua bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan positif pengertiannya adalah nilainya lebih besar dari 0. Bilangan ini berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan dan digunakan untuk menyatakan jumlah atau keadaan yang bertambah. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan negatif pengertiannya adalah nilainya yang lebih kecil dari 0. Bilangan ini berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan dan digunakan untuk menyatakan keadaan yang berkurang, rugi, atau di bawah batas tertentu seperti contoh -1, -2, dan seterusnya. 0 sebagai bilangan netral adalah bilangan yang tidak mengubah nilai suatu bilangan dalam operasi penjumlahan. 0 ini disebut unsur netral karena jika suatu bilangan dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Garis bilangan. Definisi garis bilangan. Garis lurus yang digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan. Setiap titik di garis itu melambangkan satu bilangan bulat. Arah garis bilangan. Ke kanan nilainya semakin besar, positif. Ke kiri nilainya semakin kecil, negatif. Dan di titik tengahnya adalah 0. Baik, kita masuk dalam bilangan bulat. Kita lihat bersama-sama di sini, sebelah kanan terdapat positif dan sebelah kiri ini terdapat negatif. Baik, saya menggunakan metode pembelajaran ini agar anak-anak bisa dimengerti dan gampang dipelajari. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang pertama. 9 ditambah -5. Kita lihat bersama ini 9 berada di positif dan -5 ini berada di sebelah kiri, negatif. Baik, gini cara hitungnya. 9 ditambah -5. Jadi 9 kita akan merujuk ke arah kiri. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat positif 4. Kita masuk ke soal yang kedua. -2 dikurang 3. Kita lihat karena di sini pertanyaannya adalah -2. Kita akan merujuk ke sebelah kiri. Kita akan mengurangi 3 ya. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita dapat di sini -5. Masuk ke pertanyaan yang ketiga. -5 dikali -2. Kita lihat di sebelah kiri sini tanda-tanda yang ada. Seperti positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Baik, metode yang soal ketiga ini kita pakai metode yang kedua. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Baik, jadi -5 dikali -2 adalah 10. Kita masuk dalam pembagian. Kita lihat seperti di sini. 10 dikali -5 sama dengan -2. Mengenal pecahan dalam matematika. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan terdiri dari 2 bagian, yaitu pembilang penyebut. Contohnya, jika satu kertas dipotong menjadi 4 bagian, maka satu bagian disebut 1/4. Bagian-bagian pecahan. Pembilang 1/4 menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Penyebut 1/4 menunjukkan jumlah bagian keseluruhan. Baik, di sini kita masuk dalam pecahan. Di sini alat yang tersedia adalah kertas origami, spidol, gunting, lem, dan mistar atau penggaris. Jadi, untuk mengetahui hasil dari pecahan tersebut, di sini kita akan menggunakan kertas origami dengan contoh pecahan 1/3. Baik, dan di sini saya telah menghasilkan satu kotak. Penjelasannya,
kotak yang diarsir adalah pembilang, sedangkan seluruh kotak pada kertas origami adalah penyebut. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah penjumlahan, yaitu 1/3 ditambah 2/3. Jadi dalam kertas origami tersebut kita akan menggambar kotak dan arsiran sesuai dengan pertanyaan. Pada kertas origami yang pertama kita akan menghasilkan 1 kotak, dan pada kertas origami yang kedua kita akan menghasilkan 2 kotak. Nah, cara menjumlahkannya pada kertas origami yang pertama ada 1 arsiran. Kita akan menggunting 1 arsiran tersebut. Dan kita akan pindahkan ke kertas origami yang kedua, lalu kita lem dulu ya. Nah, sekarang kita sudah melihat 1 arsiran dalam 1 kertas origami. Nah, sesuai dengan hasil yang diperoleh, kita dapat melihat ada 3 arsiran dalam 1 kotak. Dan di sini kita mendapat 3/3 atau sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Adalah 2/3 dikurang 1/3. Kita akan menggunakan metode yang sama sesuai pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kita akan menghasilkan kedua kotak tersebut sesuai dengan pertanyaan. Nah, untuk pengurangan kita akan menggunting kertas origami dengan 1 arsiran. Kita akan memindahkan arsiran tersebut ke dalam kertas origami lainnya. Nah, karena pertanyaan adalah pengurangan, jadi di sini kita akan membalikkan arsiran tersebut dan akan ditempelkan pada kertas lainnya dengan secara terbalik. Nah, jadi sekarang kita lihat hasil yang kita akan memperoleh adalah 1/3. Baik, di sini kita masuk dalam perkalian. Kita susun kertas menjadi vertikal dan horizontal. Dengan pertanyaannya 1/2 dikali 2/3. Jadi pada kertas origami yang berposisi vertikal kita akan mengasir 1 kotak sesuai dengan pertanyaannya. Dan pada kertas origami yang berposisi horizontal kita akan menghasilkan 2 kotak sesuai dengan pertanyaan. Kemudian pada kertas origami yang berposisi vertikal kita akan menggabungkan arsiran pada kertas vertikal dan horizontal, sehingga kita dapat melihat arsiran-arsiran yang tergabung seperti yang ada di gambar. Kotak yang terarsir sebanyak 2 kali adalah hasil dari pembilang, sedangkan seluruh kotak pada kertas origami adalah hasil dari penyebut. Dan kita memperoleh jawaban adalah 2/6. Di sini kita masuk dalam pembagian. Di sini kita akan menggunakan metode yang sama seperti perkalian dengan memposisikan kertas vertikal dan horizontal. Dengan pertanyaannya 1/3 dibagi 1/2. Kita akan menghasilkan kedua kertas tersebut sesuai dengan pertanyaannya. Jadi, untuk mencari hasil pembagian, kita akan membuat kedua kertas origami memiliki jumlah isi yang sama banyak. Nah, ketika sudah seperti ini, kita dapat melihat hasil dari pembilang dan penyebut. Arsiran yang terdapat pada kertas origami yang pertama adalah pembilang, yaitu 2. Dan pada kertas yang kedua adalah penyebut, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah 2/3.